Oke, terima kasih Pak Dani dan Bu Peduk yang sudah memberikan waktu. Saya mulai share screen terlebih dahulu nih, Pak. Bu Rintang. Seperti namaku aja tambah N. Nggih, Ibu. Mungkin mengedalakan Bu Peduk, Ibu. Sudah tertampil belum, nggih, Bapak, Ibu? Ya, hampir. Lagi. Tunggu saya. Ya, udah. Saya izin berdiri, nggih, Bapak, Ibu? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, masih ingat ya, kemarin kalau kita mengucapkan selamat pagi, nanti anak-anak menjawab pagi, pagi, pagi. Yes. Bisa ya? Kita ulangi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Yes. Wah, alhamdulillah semangat semua ya. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan Novela untuk memimpin doa. Ya, terima kasih Novela sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, baik anak-anak, Bu Intan absen terlebih dahulu ya, sebelum kita mulai pembelajaran. Hari ini siapa yang belum masuk WebMeet? Wah, alhamdulillah sudah masuk semua ya, berarti lengkap. Baik anak-anak, di masa pandemi ini, ditambah lagi cuaca yang memburuk anak-anak, nah anak-anak harus tetap selalu, apa anak-anak? Iya, menjaga kesehatan dengan apa? Menerapkan protokol kesehatan. Mencuci tangan, lalu juga memakai masker, dan menjaga jarak. Iya, betul sekali. Selain itu anak-anak, kalau tubuh kita sehat, maka kita akan selalu semangat dalam belajar. Kalau kita sudah semangat dalam belajar, nanti akan apa anak-anak? Iya, betul sekali, akan pintar dan dapat menggapai cita-cita. Iya, benar sekali. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar mengenai teknologi pangan ya, masih ingat kan? Nah, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar di layar. Nah, itu ada gambar apa anak-anak? Iya, betul sekali. Ada gambar sosis. Nah, siapa yang pernah makan sosis? Wah, hampir semua makan sosis ya. Sudah pernah ya? Nah, anak-anak, Bu Intan ingin tanya dulu ini. Siapa yang tahu kira-kira bahan sosis itu dari apa ya? Wah, pintar sekali. Dari daging ayam dan daging sapi. Nah, ini sudah Bu Intan contohkan ya. Ada gambar daging ayam. Nah, daging ayam ini akan diolah menjadi sosis dengan bantuan apa anak-anak? Iya, dengan bantuan alat. Kira-kira alatnya untuk apa? Betul sekali, untuk melembutkan atau menghancurkan daging ayam agar bisa dibentuk menjadi sosis. Nah, alat inilah yang dinamakan pemanfaatan teknologi pangan. Nah, bisa kita lihat ya anak-anak, ada sebuah gambar. Nah, dia ada gambar ya anak-anak. Ini ada gambar, nah ada mesin pembuat sosis. Nah, di sini ada pengertian juga anak-anak, masih ingat ya? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah makanan. Nah, hari ini nanti anak-anak kita akan belajar mengenai teks informasi tentang teknologi pangan dan juga makna keberagaman individu, lalu gerakan dasar mengambang, lalu daftar keberagaman makanan kesukaan, dan membuat ringkasan informasi dalam bentuk peta pikiran, dan yang terakhir, melakukan gerakan mengambang di permukaan air. Sekarang anak-anak coba perhatikan ada gambar di layar. Ada gambar apa ini anak-anak? Iya, pintar sekali, gambar bandeng presto. Adakah yang sudah pernah makan bandeng presto?
Wah, banyak sekali yang sudah pernah memakan Bandeng Presto ya. Bagaimana anak-anak rasanya? Ada yang bisa menceritakan ke Bu Intan? Iya, silahkan Novela. Wah, betul sekali rasanya empuk, gurih, dan nah, durinya lunak. Betul sekali. Nah, sekarang Bu Intan tanya lagi nih. Kira-kira kenapa ya Bandeng Presto memiliki daging yang empuk dan duri yang lunak? Iya, betul. Karena dimasak lama. Iya, betul sekali. Nah, selain itu, ada proses lagi dari Bandeng Presto ini. Kita simak sama-sama ya. Nah, ini anak-anak ada sebuah teks informasi dengan judul apa ini? Iya, betul sekali. Bandeng Presto. Di sini Bu Intan sudah menampilkan ada beberapa paragraf ya anak-anak. Bu Intan memberi warna yang berbeda di setiap paragrafnya. Ada warna ungu, coklat, dan juga merah. Coba kita hitung bersama ada berapa paragraf anak-anak? 1, iya, 2, 3. Betul sekali ada 3 paragraf ya. Nah, sekarang Bu Intan minta bantuan Shogi coba untuk membacakan paragraf pertama. Wah, terima kasih Shogi sudah membacakan teks informasi paragraf pertama. Yang kedua, siapa yang mau bantu Bu Intan untuk membacakan paragraf kedua? Wah, iya. Terima kasih, Maida. Silakan dibaca terlebih dahulu. Iya, terima kasih, Maida. Sudah membaca dengan lancar dan baik. Yang paragraf ketiga, silahkan Bu Intan meminta Tias coba untuk membacakan paragraf ketiga. Iya, terima kasih, Tias. Wah, semua sudah lancar membaca ya. Nah, jadi anak-anak dalam teks ini, Bandeng Presto dijelaskan ya, bahwa ada proses pengolahan Bandeng Presto dari awal hingga pengemasan. Nah, ada paragraf 1, 2, dan 3. Coba anak-anak kita amati, kalau di paragraf 1, ada informasi apa ya yang bisa kita ambil? Nah, coba kita amati anak-anak. Siapa yang bisa menjawab anak-anak? Iya, silahkan, Azhar. Betul sekali, Bandeng Presto yang dimasak menggunakan panci presto. Iya, itu untuk paragraf 1 ya. Yang paragraf 2, siapa yang mau Bu Intan membantu Bu Intan untuk menjawab teks informasi dalam Bandeng Presto tadi? Ya, silahkan. Devi Luxvia. Iya, betul sekali. Bandeng Presto dibumbui bawang putih, kunyit, dan garam. Setelah itu diapakan? Iya, dibungkus dengan daun pisang. Yang paragraf ketiga, nanti tugas ya, silakan anak-anak untuk mencari informasi di paragraf ketiga dan juga nanti menuliskan di dalam peta pikiran. Nah, coba perhatikan lagi anak-anak. Nah, di sini sudah Bu Intan sediakan contoh peta pikiran untuk teks informasi Bandeng Presto. Bisa dilihat ya anak-anak. Ada paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nanti silahkan informasinya diisikan pada kolom paragraf 1, 2, dan 3. Nah, anak-anak boleh berkreasi sebaik mungkin. Atau bisa nanti menambahkan warna berbeda. Kalau itu kan Bina mencontohkan ungu kan. Anak-anak bisa memberi warna kuning atau bisa hijau. Pokoknya sesuai dengan kreasi anak-anak. Nah, Bu Intan beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan peta pikiran. Siap? Iya, siap. Silahkan mengerjakan. Nah, anak-anak bagaimana? Sudah selesai? Iya, sudah selesai. Nah, tugas-tugasnya sudah Bu Intan terima. Sekarang, waktunya untuk menampilkan atau menyajikan peta pikiran dari anak-anak. Bu Intan minta perwakilan 1 anak ya untuk presentasi. Nah, coba dari Novela, silahkan mempresentasikan atau menyajikan peta pikiran yang sudah dibuat. Ini sudah Bu Intan tampilkan pekerjaan hasil Novela. Ya, silahkan Novela untuk presentasi. Wah, terima kasih Novela atas presentasinya. Wah, kalau kita lihat anak-anak, tugas dari Novela sudah bagus ya. Nah, sudah dijelaskan informasi dari paragraf 1, 2, dan 3. Wah, sudah dijelaskan dengan baik sekali, bahkan sudah detail ya anak-anak. Nah, baik Novela, terima kasih. Nah, untuk anak-anak yang lain nanti bisa presentasi hari berikutnya ya. Nah, sekarang anak-anak, jadi Bandeng Presto tadi menggunakan apa? Teknologi pangan, betul sekali. Berarti Bandeng Presto merupakan salah satu makanan olahan dari apa? Teknologi pangan. Iya, pintar-pintar sekali. Nah,
Anak-anak, selain Bandeng Presto, ada juga loh makanan hasil olahan teknologi pangan. Kira-kira ada yang tahu tidak? Iya, betul sekali. Ada kornet, apalagi ada bakso, iya. Ada nugget, masih banyak lagi ya. Nah, sekarang anak-anak, tugas anak-anak adalah melakukan penelusuran informasi mengenai makanan kesukaan teman satu kelompok anak-anak. Nah, kemarin sudah berikan bagi kelompoknya ya. Satu kelompok ada 5 anak. Nah, di sini nanti silahkan bertanya atau wawancara kepada anggota kelompok tentang makanan kesukaan. Tapi makanan kesukaannya harus hasil olahan teknologi pangan. Iya, betul sekali. Nah, nanti silahkan hasil wawancaranya anak-anak dituliskan dalam tabel yang sudah Bina sediakan formatnya dalam LKPD. Nah, ini contohnya ya, ada kolom nama, nomor, dan makanan kesukaan. Nanti silakan anak-anak isi berdasarkan hasil wawancara ya. Misalnya nomor 1, Devi Luxpia, makanan kesukaan bakso. Misalnya seperti itu ya. Nah, silakan anak-anak untuk mengerjakan wawancara dan nanti diisi di tabel yang sudah Bina sediakan tadi. Waktunya 10 menit, silahkan berdiskusi di WhatsApp group yang sudah Bina bagi per kelompok ya. Nanti Bu Intan akan berkeliling mengunjungi WhatsApp grupnya untuk membimbing teman-teman dalam melakukan diskusi. Begitu ya anak-anak ya. Sudah siap? Iya, Bu Intan beri waktu 10 menit. Silahkan mulai dari sekarang. Nanti kita bertemu lagi di web meeting. Ya, bagaimana anak-anak? Sudah selesai ya? Ya, alhamdulillah. Bunda sudah tidak sabar ini melihat pekerjaan anak-anak yang bagus-bagus dan luar biasa. Nah, sekarang anak-anak Bunda ingin tanya terlebih dahulu. Nah, apakah anak-anak menemukan perbedaan makanan kesukaan dengan teman-teman? Jawabannya bagaimana anak-anak? Wah, iya, banyak berbeda ya. Ada yang suka kornet, bakso, lalu juga apa lagi? Ada yang suka nugget, ada yang suka tempe. Wah, banyak sekali ya. Nah, anak-anak, jika anak-anak menemukan perbedaan dalam suatu kelompok ataupun suatu kelas, berarti di dalam kelompok tersebut terdapat apa anak-anak? Keberagaman. Apa kemarin? Iya, karakteristik individu. Masih ingat ya keberagaman karakteristik individu? Nah, anak-anak, sekarang Bu Intan ingin meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ya. Nah, di sini ada kelompoknya Devi Rahmawati. Silahkan untuk perwakilan satu kelompok mempresentasikan hasil dari wawancaranya dan juga nanti diberikan kesimpulan. Ya, silahkan Devi untuk mempresentasikan. Wah, baik. Terima kasih Devi sudah mewakili teman-teman kelompoknya untuk mempresentasikan hasil. Nah, kesimpulannya adalah dalam kelompok Devi terdapat perbedaan makanan kesukaan. Sehingga dalam kelompok Devi, apa anak-anak? Ia menunjukkan adanya keberagaman karakteristik individu. Nah, anak-anak, jadi memang kalau kita amati bersama dalam kelompok, dalam kelas, itu terjadi apa anak-anak? Iya, keberagaman karakteristik individu. Misalnya perbedaan makanan kesukaan. Nah, seperti itu anak-anak ya. Tapi, meskipun kita berbeda dengan teman kita harus apa anak-anak menjaga kerukunan. Nah, boleh tidak kalau Bu Intan misalnya berbeda dengan Devi, lalu Bu Intan marahan atau Bu Intan mengejek Devi, boleh tidak? Tidak boleh ya tentunya. Nah, kira-kira siapa yang tahu sikap apa yang harus kita miliki dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu? Ya, siapa yang tahu? Iya, silakan Novela. Wah, betul sekali Novela. Ada apa tadi? Tidak mengejek. Lalu apa lagi? Iya, benar sekali Azhar. Harus saling menyayangi. Apa lagi? Iya, betul sekali. Kita harus saling menghargai. Nah, sekarang kita cek jawabannya ya. Nah, ini anak-anak sudah Bu Intan tampilkan. Sikap dalam menghadapi keberagaman karakteristik individu ada kerjasama. Nah, saling membantu. Apalagi? Jujur. Iya, betul sekali. Adil atau tidak membeda-bedakan teman. Ada juga menyayangi semua
teman. Nah, coba Bu Intan ingin bantuan dari teman-teman untuk menjelaskan sikap-sikap tersebut. Coba minta tolong untuk Shogi menjelaskan kerjasama. Contohnya apa, Shogi? Iya, betul sekali. Contohnya saat kita piket bersama di pagi hari, ada yang menyapu, ada yang membersihkan kaca. Wah, itu kerjasama berarti ya, betul sekali. Selanjutnya saling membantu, siapa yang bisa? Iya, silahkan Devi Ramawati. Iya, betul sekali. Contohnya adalah, misal ada teman yang tidak bawa ballpoint, nah, Devi meminjami kepada teman tersebut. Iya, betul sekali. Jujur, apa ayo coba contohnya? Iya, betul sekali, Azza. Contohnya adalah ketika mengerjakan tugas atau soal harus menjawab dengan jujur atau tidak boleh mencontek. Iya, betul sekali. Adil, ya siapa yang bisa? Ya, silahkan, Meida. Wah, betul sekali. Pintar sekali, Meida. Adil contohnya adalah ketika Meida mempunyai permen, lalu ingin membagi teman-teman, harus sama rata, diberi 5, berarti 5 semua. Tidak boleh membeda-bedakan mana itu yang sama dengan kita atau mana itu yang berbeda dengan kita. Wah, anak-anak Bu Intan sangat pandai sekali ya. Yang terakhir adalah menyayangi semua teman. Nah, anak-anak, jadi dalam keberagaman karakteristik individu itu contohnya banyak sekali anak-anak. Tadi misalnya makanan kesukaan. Nah, tadi ada contoh lagi perbedaan apa anak-anak? Iya, perbedaan fisik. Nah, contohnya tadi itu ya. Lalu perbedaan fisik itu apa saja? Misalnya bentuk rambut, warna rambut, lalu ada tinggi, ada pendek. Itu juga termasuk perbedaan ya. Nah, ada lagi nih anak-anak. Perbedaan karakteristik individu itu adalah contoh lain, perbedaan kemampuan dalam berenang. Ya. Jadi berbeda ya, ada yang masih belajar, ada yang sudah mahir, ada yang sangat mahir, hingga ikut lomba menang terus. Nah, itu berbeda-beda juga ya anak-anak. Itu juga termasuk dalam keberagaman karakteristik individu. Nah, sekarang anak-anak, coba kita simak cerita Lani dan teman-temannya. Nah, Bu Intan ingin meminta bantuan. Siapa yang mau membantu Bu Intan? Iya, silahkan Meida untuk membacakan cerita Lani. Ya, terima kasih Meida sudah membacakan dengan lancar dan baik. Nah, anak-anak kalau kita amati lagi ya, jadi dalam cerita ini, Lani dan teman-temannya sedang apa? Bermain di kolam renang. Iya, betul sekali. Nah, di sini Lani telah main dalam berenang. Namun, Dayu baru tahap belajar. Nah, Dayu ingin belajar kepada Lani. Coba, kira-kira Lani dan Dayu berbeda atau sama? Betul sekali, Lani dan Dayu berbeda. Bedanya apa, anak-anak? Lani telah main dalam berenang, kalau Dayu masih tahap belajar. Maka dari itu, Dayu ingin belajar berenang pada Lani. Sehingga mereka turun ke kolam renang untuk belajar bersama. Nah, anak-anak, dalam belajar ini nanti, Dayu perlu menguasai gerakan dasar dalam berenang. Nah, gerakan dasar berenang apa anak-anak kalau dalam teks ini? Iya, betul sekali. Mengambang di permukaan air. Anak-anak sudah bisa belum? Wah, banyak yang belum bisa ya. Baiklah, nanti kita akan belajar bagaimana cara mengambang di permukaan air. Nah, namun anak-anak, sebelum kita belajar berenang di dalam kolam renang, kita harus tahu dulu perlengkapan apa yang kita perlukan untuk belajar berenang. Nah, di sini sudah Bu Intan tampilkan ya, ada gambar-gambar, ada apa itu anak-anak? Iya, ban lengan. Yang kedua apa? Iya, rompi renang, ada papan luncur, ada ban renang. Nah, keempat alat ini membantu kita untuk belajar berenang. Kalau kita tidak memakai ini, saat kita belajar itu akan membahayakan diri kita. Ya, betul sekali, karena kita belum mahir ya dalam mengambang di air, sehingga memerlukan alat-alat tersebut. Ya, selanjutnya anak-anak. Nah, untuk meningkatkan kemampuan berenang kita, siap ya untuk belajar mengambang di air? Nah, ayo kita amati dulu gerakan-gerakan dalam belajar mengambang di permukaan
air. Nah, di sini ada 2 gambar anak-anak. Nah, yang pertama ada gambar Siti yang memakai jilbab, lalu ada gambar Lani yang sedang mengambang di air. Nah, kalau kita amati anak-anak, gambar Siti ini memakai apa ya? Iya, betul sekali. Siti memakai ban renang. Nah, ban renang ini untuk menjaga keamanan Siti dalam mengambang ya. Karena kalau tidak memakai ban renang, bisa-bisa tenggelam. Iya. Nah, kalau kita amati lagi anak-anak, kakinya Siti bagaimana ya? Iya, seperti bergerak-gerak ya. Nah, betul sekali. Tangannya bagaimana anak-anak? Iya, betul sekali. Tangannya memegang ban. Karena kalau tidak dipegang, nanti bisa-bisa akan bergoyang dan jatuh. Lalu kalau kita amati lagi gambarnya Lani. Nah, Lani memegang apa itu? Betul sekali, memegang papan luncur. Nah, badannya Lani bagaimana anak-anak? Iya, berbaring di permukaan air dengan posisi lurus. Nah, tapi kakinya bagaimana? Iya, betul sekali. Kakinya digerak-gerakkan seperti mengayuh. Nah, betul sekali anak-anak. Dari gambar ini kita bisa berpikir ya, dan bisa kita ambil kesimpulan bahwa gerakan-gerakan tadi apa? Yang pertama memakai perlengkapan. Tadi sudah Bina contohkan, ada ban renang, ada papan luncur, dan lain sebagainya. Lalu kedua apa anak-anak? Iya, tangannya harus memegang. Nanti kalau tidak dipegang bisa lepas sendiri ya. Nah, itu juga bahaya anak-anak. Yang ketiga apa anak-anak? Iya, kakinya digerak-gerakkan seperti mengayuh. Ya, betul sekali. Nah, sekarang anak-anak coba kita amati lagi. Nah, di sini ada cara-cara mengambang di air. Yang pertama apa anak-anak? Masuk ke dalam kolam air. Nah, iya ya, harus masuk dulu. Kalau belum masuk nanti kita tidak bisa berenang. Nah, di sini ada ketentuannya anak-anak. Ketinggiannya sebatas dada, artinya tidak boleh melebihi dada. Kalau melebihi misalnya segini atau seperti ini, nanti akan berbahaya untuk kita. Ingat-ingat ya, sebatas dada itu maksimal atau batas ketinggian yang paling tinggi. Lalu yang kedua, tangan memegang papan luncur atau ban renang. Ya, tadi sudah ada gambarnya. Lalu posisi tubuh berada di permukaan air. Tadi seperti Lani ya. Lalu yang keempat, kaki bergerak sambil mengayuh. Nah, ini gunanya untuk menyeimbangkan dan juga agar nantinya ketika mengambang itu tidak hanya diam terus, tapi melaju ke depan. Yang terakhir, lakukanlah berulang-ulang. Iya, kalau kita lakukan berulang-ulang, maka semakin lama kita akan semakin mahir. Ya, betul sekali. Nah, coba anak-anak, sekarang ada video nih. Video tentang contoh gerakan mengambang. Bina putarkan dulu ya. Nah, silakan anak-anak perhatikan baik-baik. Nah, ini ada anak-anak yang ingin belajar berenang di kolam renang. Lalu di sini ada pelatihnya. Ya, yang pertama melakukan pemanasan dulu ya anak-anak ya. Jangan lupa agar nanti kita tidak mengalami cedera. Nah, ini sudah mulai masuk ke kolam renang. Ya, anak-anaknya sudah mulai masuk ya. Memakai apa itu anak-anak? Betul sekali, memakai papan luncur. Nah, ini sudah mulai melakukan pemanasan lagi dalam air. Wah, seru sekali ya kalau kita amati. Nah, ini sudah mulai anak-anak dipandu dengan pelatihnya. Nanti kalau anak-anak di rumah dengan orang tua ya. Nah, seperti itu anak-anak. Ada anak yang memakai peluncur hijau. Nah, mengambang di air kakinya digerak-gerakkan ya. Nah, sudah ya, Bu Inang. Stop dulu videonya. Nah, anak-anak, kalau kita sudah mengamati, bagaimana anak-anak? Penasaran? Iya, penasaran semua ya. Nah, nanti silahkan anak-anak melakukan gerakan mengambang di permukaan air. Silahkan dipraktekkan di rumah masing-masing. Mulai di kolam ikan, bercanda ya. Mulai di kolam
yang ada di rumah atau boleh ke kolam renang. Nah, anak-anak silahkan melakukan gerakannya dengan bimbingan orang tua. Jangan lupa ya, harus dengan dampingan orang tua. Karena kalau anak sendiri bisa berbahaya. Nah, silakan nanti di video gerakannya, dan nanti setelah itu videonya boleh diedit sekreasi anak-anak, sekreatif mungkin ya. Diberi lagu juga boleh, atau diberi animasi juga boleh. Setelah itu kalau sudah selesai, silakan kirimkan di WA Bu Intan. Dan waktu pengumpulannya, Bu Intan tunggu sampai hari Jumat ya, pukul 12. Ya, siap ya anak-anak? Ya, alhamdulillah sudah siap semua. Nah, baik anak-anak. Setelah ini nanti pembelajaran selesai, silakan anak-anak untuk mengerjakan kuis. Nah, mengerjakan kuis yang sudah Bina sediakan ya, linknya nanti akan Bina kirim juga di WhatsApp group. Silakan anak-anak mengerjakan dengan jujur, apalagi dengan teliti ya, betul sekali. Tidak boleh minta bantuan orang tua ya. Nah, siap anak-anak? Iya, alhamdulillah. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah sampai ke penghujung pembelajaran, yaitu refleksi. Nah, mari kita refleksi bersama ya anak-anak. Sebelumnya Bu Intan akan tanya dulu, kesimpulan hari ini apa saja anak-anak? Iya, yang pertama tadi apa? Belajar mengenai teknologi pangan. Contohnya adalah Bandeng Presto. Ya, Bandeng Presto tadi apa? Diolah dengan panci presto. Nah, sehingga bisa membuat durinya lunak. Yang kedua apa anak-anak? Iya, ada berbagai makanan kesukaan. Dan di sini ada perbedaan-perbedaan antara anak satu dengan anak-anak yang lainnya. Sehingga terdapat keberagaman karakteristik individu. Lalu yang ketiga apa anak-anak? Iya, betul sekali, gerakan mengambang di permukaan air. Yang pertama apa tadi? Memakai perlengkapan, papan luncur atau ban. Lalu apa anak-anak? Iya, betul sekali. Masuk ke dalam kolam renang, lalu memposisikan tubuh, yaitu di permukaan air dengan badan lurus dan kakinya mengayuh. Nah, anak-anak, Bina ingin tanya lagi, hal apa yang menyenangkan dari pembelajaran hari ini, anak-anak? Wah, betul sekali. Ada yang renang, ada yang apa, anak-anak? Iya, ada yang pas wawancara. Nah, banyak sekali ya hal-hal yang menyenangkan dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya anak-anak. Nah, kita rayakan pembelajaran hari ini anak-anak dengan tepuk good job. Kemarin Bunda sudah ajari ya bagaimana tepuk good job. Mari bareng-bareng dengan Bintan. Siap ya? Tepuk good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. G-O-O-D-G-O-B. Good job. Good job. Aha. Good job. Good job. Aha. Wah, senang sekali ya anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, baik anak-anak. Untuk tindak lanjut nanti, silahkan anak-anak mencari informasi mengenai 5 makanan yang memanfaatkan teknologi pangan. Anak-anak boleh bertanya kepada orang tua, teman, kakak, atau kerabat, atau juga boleh mencari di internet. Nah, itu untuk tindak lanjutnya ya. Silakan anak-anak nanti malam boleh, nanti sore boleh untuk melakukan tindak lanjut tadi. Nah, baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa pesan Bu Intan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar tubuh kita sehat dan selalu semangat dalam belajar. Nanti untuk apa anak-anak? Iya, betul sekali, untuk menggapai cita-cita. Iya, betul sekali. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, pertemuan besok ya. Nanti meetingnya, linknya akan Bintang kirim besok pagi. Dan nanti semangat dalam belajar. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan. Dari Bina sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratih Rintan Susandra yang sudah
mengutarakan atau mempresentasikan video pembelajaran. Tadi topiknya apa ya, Bu Rinta, Bu Rate? Ini Bapak, topiknya itu ada 3, Bapak. Yang pertama, mengenai teks informasi tentang perkembangan teknologi pangan. Lalu yang kedua, itu keberagaman karakteristik individu dalam kaitannya makanan kesukaan. Yang ketiga, itu gerakan dasar berenang atau mengambang di permukaan air, Bapak. Oke, terima kasih. Berarti ini Ibu sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, Ibu? Oke, insya Allah sudah, Bapak. Ya. Contohnya apa kaitannya dengan yang Ibu lakukan untuk teknologinya di bidang pengembangan materi? Tadi Ibu menggunakan apa? Oke, Bapak. Di bidang materi saya menggunakan itu, Bapak, medianya PowerPoint interaktif. Nah, ini sebenarnya juga bisa diputarkan siswa sendiri, Bapak. Jadi sudah ada lengkap rekaman suara saya dan juga ada permainannya. Namun karena ini saya praktikan sehingga tidak tertampil, Bapak. Lalu yang kedua ada video, Bapak, itu saya unduh dari YouTube. Yang ketiga ada dalam evaluasi pembelajaran itu menggunakan kuisis, Bapak. Oh iya, evaluasinya menggunakan kuisis, itu menggunakan teknologi ya. Untuk model, Ibu, model atau metode, apakah sudah memasukkan rancangan ini teknologi yang tadi kan? Modelnya, Bu, menggunakan apa, Ibu? Model Menggunakan pembelajaran quantum learning, Bapak. quantum learning. Langkah quantum learning ada berapa, Bu? Ada Sintaksnya ada berapa? ada 6, Bapak. Ada Yang 6. Yang pertama, Hafal? helm, Bapak. Hafal? Yang pertama tandai, yang kedua alami, yang ketiga namai, yang keempat ulangi, demonstrasikan, mohon maaf Bapak, demonstrasikan, yang kelima ulangi, dan terakhir rayakan, Bapak. Rayakan itu berarti kepanjangan dari apa, Bu? Kependekan dari Tandur, kepanjangan atau kependekan? TANDUR. TANDUR. Ya, tandur, begitu ya? Jadi, Ya. Bapak. Terus saya ingin mencari tahu novelty dari quantum learning itu dari siapa ya? Tokohnya yang pertama Ibu tahu? Dari Bobby the Porter, Bapak. Ya, Bobby the Porter, begitu ya. Oke, terima kasih. Ibu mengenal TPACK? Jadi, insya Allah, Bapak. Apa TPACK itu? TPACK itu adalah suatu pembelajaran yang memanfaatkan pengetahuan teknologi dan juga pengetahuan pedagogi dikaitkan dengan konten. Kepanjangannya saja, Ibu. Kepanjangan TPACK saja. TPACK, T adalah teknologi, T teknologi, P pedagogi, C konten, K knowledge. Ya. A-nya apa, Bu? TPACK. TPACK. A-nya, sebentar Bapak. TPACK. Ya. Art. Oke, Bapak. Art tahu? Art itu apa? Art itu apa? Seni. Ya, seni. Jadi mengajar itu sebagai seni, gitu ya. Ya, seni, contohnya ya yang baik, tidak murung seperti ketawa Ibu itu, senyum-senyum yang santai, yang enak gitu ya. Jangan cemberut, itu kan seni mengajar. Oke. Makasih, Bu. Kemudian berikutnya ya, Ibu, saya cross check saja. Tadi menggunakan teori belajar apa ya? Di sini silakan pilih konstruktivisme, behaviorisme, atau humanisme yang Ibu kembangkan. Yang saya kembangkan, kalau tidak dalam pilihan, boleh Bapak? Boleh, silakan. Saya memilih kognitifisme, Bapak. Kognitif. Apa? Kognitif. Kognitifisme. Ya boleh kognitifisme. Alasannya apa menggunakan itu, Ibu? Alasannya, Bapak, karena materi yang saya ajarkan ini kebetulan di
kelas 2 itu sudah pernah diajarkan Bapak itu mengenai keberagaman karakteristik individu. Nah, di sini ketika pada kelas 2 anak-anak sudah memiliki struktur kognitif sehingga pada kelas 3 itu anak-anak memiliki pengetahuan baru namun dapat dikaitkan dengan struktur kognitif yang sudah ada seperti Bapak. Jadi mengalami tahap asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi seperti Bapak. Dan juga ini termasuk menganut dari teorinya John Piaget, Bapak. John Piaget maksud saya. Nah, ada beberapa tahapan usia ya, Bapak. Nah, jadi kalau SD itu yang Berapa praoperasional. tahap? Kalau kognitifnya PAC itu ada berapa tahap? Ada Pengembangan sensori kognitif. motor, lalu ada Eh? operasional konkret, ada praoperasional, mohon maaf Pak, sensori motor, lalu ada operasional, konkret, praoperasional, dan operasional pasca operasional, Bapak. Oh, Ada coba 4. diulangi. Oh, 1. Sensori Apa motor. 1? Sensori motor. Ya, sensori motor. 2. Praoperasional. Oke, praoperasional. 3. 3. Operasional konkret. Iya. Yang keempat? Yang keempat, pasca operasional ya, Pak? Ya, atau operasional Operasional formal. Ya, operasional formal atau formal operation operasional gitu kan ya. Ya. Pak. Nah, pertanyaan saya, kalau untuk anak itu masuk yang tahap apa, Bu? Yang tahap Kalau untuk anak operasional konkret, Bapak. apa? Ya, Operasional. maksudnya apa? Maksudnya adalah anak-anak di sini belajarnya masih menggunakan hal-hal konkret. Jadi pembelajarannya dikaitkan dengan hal konkret ya, Pak. Meskipun ada yang abstrak, namun masih didominasi dengan konkret ya, Pak. Iya, dengan benda-benda yang konkret. Nah, ini nanti ditunjukkan medianya jangan media yang abstrak, tapi dengan benda langsung. Misalnya seperti itu. Oke, Bu Ratih, berikutnya ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Kaitannya dengan rancangan pembelajaran yang Ibu gunakan tadi, kiranya sudah memenuhi gaya belajar seperti apa, Bu? Silahkan. Misalnya visual kah, auditory kah, kinestik kah? Kiranya apa, Bu? Coba Kalau jelaskan. saya, enggak Bapak, lebih ke FAK ya Bapak, jadi perpaduan Bapak antara visual, audio, tutorial, lalu juga kinestetik Bapak, karena ada praktiknya juga tadi Bapak. Iya, oke. Terima kasih. Terakhir, Ibu. Kaitannya di era abad 21 ini, dalam pembelajaran tentunya diharapkan ini dengan mengembangkan model ini atau mengembangkan 4C. Apa yang dimaksud 4C dalam hal ini ya, Bu Ratih? 4C atau C4. Apa saja itu? 4C itu ada, yang pertama ada critical thinking, lalu ada communication, lalu ada collaboration, lalu ada yang terakhir communication. Communication itu sudah benar, Pak? Komunikasi sudah. Kreatif, Bapak, kreatif. Kreatif. Ya, kreatif. Pertanyaan paling akhir. Ya, sudahkah Ibu tadi menerapkan seperti itu dalam pembelajaran? Ya, insya Allah sudah, Bapak. Coba jelaskan Ibu, tunjukkan ke saya. Monji, Bapak. Untuk critical thinking-nya itu pada saat pertanyaan pemantik, Bapak tadi di awal ada gambar apa itu sosis, lalu ada gambar ayam. Nah, itu apa, Bu? Bagaimana, Pak? Critical thinking itu apa? Critical thinking itu apa? Berpikir kritis ya, Pak. Critical thinking itu apa? Berpikir kritis. Oke, lanjut. Lalu untuk ya sudah tangkap. Untuk communication tadi ada tanya jawab, lalu juga ada wawancara Bapak sehingga ada komunikasi antara siswa dengan siswa dan juga siswa dengan guru. Lalu untuk collaboration tadi ada diskusi antar siswa ya Pak, kolaborasi antar siswa. Lalu yang terakhir adalah kreatif, itu pada saat tadi membuat peta pikiran Bapak itu boleh berkreasi, lalu juga pengeditan video seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Sekian pertanyaan untuk Bu Ratih Rintan. Oke, Bapak. Bu
Silakan. Terima kasih Pak Dani. Sama-sama. Monggo Ibu Dr. Bedu. Suara belum masuk. Moodnya saya matikan. Mbak Rintan, Mbak Ratih, kita melanjutkan pertanyaan dari Pak Kamdani, dan kita lanjutkan pertanyaan sampai selesai. Mbak Ratih, ya, kita tahu tentang apa itu yang sekarang didengung-dengungkan HOTS nih. Apa itu HOTS? HOTS kepanjangan dari High Order Thinking Skill, Ibu. Berarti anak di zaman abad 21 itu memang generasi ini harus kita tingkatkan HOT-nya, HOTS-nya. Betul. Alasannya apa, Mbak? Alasannya Ibu karena memang perkembangan zaman, Ibu. Nah, nantinya anak-anak ini dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman, maksud saya Ibu. Nah, di sini nantinya anak-anak diberikan pembelajaran dengan HOTS itu agar anak-anak terbiasa dengan penalaran-penalaran atau berpikir tinggi, Ibu, dan nantinya dapat bersaing dengan negara-negara lain, Ibu. Seperti itu. Gitu. Berarti banyak problem solving, ya? Iya, Ibu. Di sekitar kita banyak problem solving, sehingga anak diharapkan bisa berpikir kritis, gitu kan? Ya. Sebenarnya berpikir kritis itu apa saja sih sebenarnya yang yang terkait di dalam berpikir kritis itu apa saja, Mbak? Terkait dalam berpikir kritis itu ada, mohon maaf Ibu kalau salah, Ibu mohon koreksinya. Enggak apa. Kalau menurut saya Ibu berpikir kritis itu adalah berpikir secara nalar, Ibu, jadi sehingga tidak hanya mengingat atau memahami sesuatu, namun ada penalaran-penalaran yang nantinya akan mengambil suatu keputusan atau kesimpulan, seperti itu, Ibu. Ya, jadi karena kita sekarang itu karena zaman modern, kita banyak dihadapkan permasalahan, ya. Yang mana permasalahan itu harus harus cepat diselesaikan dengan cara HOTS, ya. Ibu. HOTS itu seberapa saja? HOTS itu Ibu, ada C4, ada C5 dan C6, Ibu. C4 itu menganalisis, lalu C6 itu C5 maksud saya, C5 itu mengevaluasi, dan C6 itu mengkreasikan, Ibu. Ya, berarti kreasi itu juga terkait dengan berpikir kritis, ya, tuh. Maka kita katakan itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu. Orang kalau kita dihadapkan suatu problem solving, ya, kita mengajar masih kita menemukan problem solving. Anak-anak juga dihadapkan problem solving yang mana mereka harus melakukan analisis, gitu. Analisis, evaluasi, dan apa? Nomor C6-nya apa? Kreasi, Ibu. Oh, kreasi, kreatifnya. Ibu. Ini makanya kita harus cermat. Kecermatan kita dalam menghadapi keadaan sekitar kita yang terkait dengan problem solving, ya, terkait dengan kehidupan kita sehari, juga materi ajar. Kemudian mengapa sih kita harus menerapkan HOTS ini? Kalau menurut saya, Ibu, itu agar nantinya anak-anak itu terbiasa dengan penalaran-penalaran atau berpikir tinggi, sehingga ketika anak-anak menghadapi suatu masalah, itu dapat terbiasa untuk memecahkan masalah dengan misalnya pengguna-pengguna ilmu ilmiah, seperti itu, Ibu. Jadi kita harus juga menggunakan logika, logika berpikir. Ya, itu adalah yang harus kita kembangkan dan kita sampaikan dalam pembelajaran, dan kita juga harus berlatih karena kita juga
coba berlatih membuat soal yang terkait dengan HOTS. Oke, salah satu aja Mbak, mungkin Mbak Ratih bisa menyampaikan satu soal yang berbasis HOTS. Oh, nggih, Bu. Ini contohnya Punya. soal yang sudah saya buat nggih, Ibu? Ya, enggak apa. Oke. Misalnya Ibu, Andi menyukai makanan kornet, lalu Siti menyukai makanan bakso, dan juga Azhar menyukai makanan nugget. Nah, pada fenomena tersebut, apa manfaat dari film, Ibu? Evaluasi atau analisis dalam menyukai makanan tersebut. Lebih Kemana? Analisis, Ibu. Bukan analisis. Saya ulangi lagi nggih, Ibu. Andi menyukai kornet, lalu Azhar menyukai bakso, dan Siti menyukai nugget. Nah, pada saat itu, Siti mencicipi makanan dari Azhar, lalu Azhar mencicipi makanan dari Andi. Nah, pada peristiwa yang terjadi, manfaat keberagaman karakteristik apa yang telah didapatkan Andi, Siti, dan Azhar? Seperti itu, Ibu. Berarti sifatnya analisis. Ya, nanti ya disusun kalimatnya yang lebih bagus nih. Nanti dia melihat soal itu tidak bingung, dia menganalisis atau dia mengevaluasi. Gitu nih. Ibu. Terkait dengan perangkat penilaiannya, nanti kan Mbak Ratih kan membuat penilaian di dalam RPP yang Anda kembangkan, pengembangan pembelajaran itu terkait dengan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, untuk Anda, sebagai contoh aja satu, untuk membuat soal yang di dalam di dalam perangkat pembelajaran itu, satu contoh aja soal yang terkait dengan penilaian sikap. Ya kan? Kan kita menilainya kan sikap, afektif dan afektif, kognitif dan psikomotor ya. Nah, mungkin Mbak Ratih silahkan mencontohkan atau memberikan satu contoh soal yang terkait dengan psikomotor. Yang psikomotor atau afektif, Ibu, tadi? Psikomotor. Yang psikomotor, Ibu. Ini harus dalam bentuk soal atau boleh dalam sebuah karya nggih, Ibu? Atau mungkin praktik? Enggak, pokoknya dipilih aja Mbak Ratih. Oh, nggih, Ibu. Kaitannya dengan tadi pembelajaran dari saya, Ibu, itu ada melakukan gerak mengambang, Ibu. Nah, di sini ada penilaian psikomotornya, itu dengan rubrik, Ibu, rubrik penilaian psikomotor. Jadi ada kurang baik, ada cukup baik, baik, dan sangat baik. Nah, di sini pada gerakannya itu ketika kategori kurang baik itu anak belum dapat menunjukkan gerakan mengambang dengan dengan perlengkapan yang sesuai. Lalu dengan kategori cukup itu anak sudah mulai menunjukkan gerakan mengambang dengan baik, namun belum menggunakan perlengkapan sesuai. Lalu yang ketiga itu kategori baik, itu anak sudah menunjukkan gerakan mengambang di permukaan air dan sudah menggunakan perlengkapan yang sesuai. Lalu untuk yang sangat baik itu anak sudah mampu menunjukkan gerakan mengambang di permukaan air dengan peralatan atau perlengkapan sesuai tanpa instruksi dari guru maupun orang tua. Seperti itu, Ibu. Contoh lagi kalau yang efektif. Kalau yang afektif ini bisa berbentuk soal ataupun bisa berbentuk lembar observasi, Ibu. Kalau soal contohnya nggih, Ibu. Soal misalnya di sini nanti ditampilkan studi kasus, Ibu. Jadi misalnya ada Maida, Novela, dan juga Devi. Di sini memiliki perbedaan. Nah, itu nanti bisa jadi soal isai, Ibu. Memiliki perbedaan misalnya agama. Nah, di sini nanti
sebagai ketua kelas, apa yang akan kamu lakukan jika Devi, Maida, dan juga siapa tadi Novela bertengkar atau sedang mengejek agama yang dimilikinya, seperti itu Ibu. Jadi nanti silakan anak-anak untuk menjawab dengan isai atau uraian. Lalu kalau untuk lembar observasi Ibu nanti ada jurnal sikap dan juga angket yang bisa diisi anak sebagai penilaian diri. Seperti itu Ibu. Jadi ini pertanyaan terakhir untuk selanjutnya yang belum tampil yang satu. Terima kasih Mbak Devi, Mbak Rati. Sampai lali Pak, saking kok kakean kebanyakan. Ya, dipersilakan untuk live Mbak Ratih, dipersilakan monggo. Dipersilakan. Oh, Ibu. Terima kasih Bu Peduk dan juga Pak Dani. Saya live dulu nggih, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari dipersilakan Bu Devi. Record room-nya. Ini saya. Join. Sudah Pak. Ini saya join. Oke. Oke. Untuk Bu Ratih silahkan istirahat. Sudah 1 jam lebih. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.